Yogyakarta, antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengemukakan bahwa selama ini pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang merasa nyaman dengan posisinya sehingga melakukan sejumlah dugaan tindak pidana. Panji Gumilang ini merasa sangat nyaman kemudian melakukan dugaan tindak pidana dan penodaan terhadap agama menurut ukuran orang umum, kata Mahfud di Gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu. Mahfud menuturkan bahwa Al Zaitun memiliki akar dari Negara Islam Indonesia (NII), Komandemen Wilayah KW 9 yang merupakan hasil operasi intelijen pemerintahan Orde Baru untuk memecah anggota NII asli yang didirikan Kartosuwirjo. Setelah NII berhasil dipecah, kemudian Panji Gumilang yang merupakan bagian dari organisasi itu memisahkan diri dan mendirikan Pondok Pesantren Al Zaitun pada 1996. Sejak saat itu, lanjut Mahfud, pemerintah Orde Baru memberikan dukungan kepada ponpes tersebut. Itu sebabnya jangan heran, dulu Pak B.J. Habibie itu mau nyumbang 1,2 triliun rupiah untuk membangun Al Zaitun itu dari mana? Itu saran Pak Malik Fajar, Menteri Agama. Itu bagus, sarannya Bin pada waktu itu zaman Pak Habibie memang bagus karena Panji Gumilang memecahkan diri dan bikin sendiri dan betul-betul menjadi anti-NII, kata dia. Menurut dia, Panji Gumilang yang menjadi sosok anti-NII kemudian banyak mendirikan gedung dengan nama-nama tokoh nasional, seperti Gedung Soekarno dan Gedung Hatta di Kompleks Ponpes Al Zaitun. Pokoknya tokoh-tokoh nasional, lambang Pancasila, semua santri harus hafal Pancasila, pendidikan kewarganegaraannya bagus gitu, nah itu yang terjadi, tambahnya. Setelah mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah, bos Ponpes Al Zaitun berkembang menjadi ponpes yang megah dan mewah. Di sana mewah, lebih mewah dari kota Indramayu, padahal dia ada di dalam Indramayu. Lebih megah, bagus seperti kota modern, tapi santri di dalamnya, ujar Mahfud. Menko Polhukam menduga karena telanjur merasa nyaman, Panji Gumilang kemudian melakukan perbuatan yang diduga penodaan agama hingga dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Meski dugaan tindak pidananya dipastikan masih diusut, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup Ponpes Al Zaitun. Ketika terjadi peristiwa ini, berat rasanya kita membubarkan Al Zaitun. Bagaimana membubarkan anak sebanyak 5.400 orang yang sekarang sedang belajar dari SD, SMP, SMA dan pesantrennya itu? Mau dikemanakan? Kalau mau diusir melanggar hak konstitusional, kata dia. Menurut Mahfud, sikap tersebut seperti yang telah ditempuh pemerintah terhadap Ponpes Al Mukmin Ngruki milik Abu Bakar Ba'asyir yang saat itu merupakan salah satu pentolan teroris di Indonesia. Kalau kita sudah main tangan besi membubarkan lembaga pendidikan, bagaimana nanti masa depan negara hukum kita? Kita tidak punya sejarah sekalipun membubarkan lembaga pendidikan, ujar Mahfud.